al-mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah, wabil khusus akhina fillah al-habib Muhammad Gures Zahir, dan juga guru kita Guru Ahmad Rafi'i, orang tua kita Haji Mahyudin, akhina fillah Ketua Masjid Al-Firdaus Bapak Yusuf Rusli, Muhammad Yusuf Rusli, dan juga akhina fillah Haji Burhanuddin, Haji Bahar, Haji Dahri, dan guru kita Guru Lukman, dan guru Haji Norman, Pak Husain, dan lain-lainnya yang mungkin Al-Fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada hadirin semuanya. Dan juga tidak lupa akhina fillah Guru Nur Hidayat, dan juga Guru Rizal Al-Hilmi. Alhamdulillah pada malam ini hadir juga. Mudah-mudahan keberadaan kita ini membawa berkah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita, dan mengundang rahmat Allah. Amin. Menjadikan majlis ini sudah dipenuhi dengan rahmat, dengan syafaat, dengan keberkahan. Segala hajat kita kabul. Amin. Segala hajat kita kabul. Amin. Dengan syafaat Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari kemarin kita sudah membahas bagaimana ilmu untuk berniat sebelum datang ke tempat ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita datang tanpa niat yang baik. Jangan sampai kita datang ke majelis yang penuh kemuliaan ini, niat kita tidak mulia. Jadikan niat kita ini mulia benar. Inna ila rabbika muntaha. Allah berfirman, sesungguhnya puncak kenikmatan itu ada pada Tuhan kalian. Jikalau kita sudah niat karena Allah, untuk Allah, ini adalah puncak dari segala kenikmatan. Ada manusia yang memiliki niat di dalam hidupnya untuk kehidupan dunia ini, atau beribadah untuk mendapatkan keberkahan supaya mereka dapatkan surganya Allah, mereka mendapatkan nikmat di dunia ini. Apakah itu tidak baik? Baik, mintalah nikmat itu. Tapi puncak niat kita adalah mencari ridhonya Allah. Karena itu semuanya masih di alam hawa nafsu. Walaupun berbentuk keramat, mendapatkan keramat ini dan keramat itu, tapi masih di benda-benda dunia ini, benda-benda yang Allah ciptakan, benda-benda yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ujian di muka bumi ini dan di kehidupan kita. Kedudukan adalah ujian, nikmat adalah ujian. Bahkan para awliya shalihin ini dengan surga saja mereka sudah tidak minta lagi, setelah mengenal puncak kenikmatan itu dengan menunjukkan amal kita karena Allah. Di pandangan hidupnya Allah. Orang yang belajar ilmu terus masuk, akhirnya yang terbuka di mata batinnya memandang Allah. Karena masuk cahaya terus, karena masuk ilmu terus, dunia ini tidak kelihatan, akhirnya yang kelihatan Allah di dalam hatinya. Hatinya bisa memandang Allah. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami berkumpulkan anaknya, muridnya, dan dia berkata, hai muridku, jikalau kalian ditawarkan oleh Allah, pencipta dunia sejagat raya yang menciptakan kehidupan ini, sementara untuk melihat hambanya, jikalau kalian ditawarkan oleh Allah kekayaan dunia dan jagat raya ini, atau Allah berikan satu kekayaan yang memenuhi
bumi dan jagat raya dari arasnya Allah sampai 7 lapis bumi ini engkau diberikan oleh Allah. Kalau tawaran itu datang kepada kalian semua wahai murid, katakan, ya Allah, bukan itu keinginan kami ya Rabb. Ya Allah, kami ingin Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkaulah tujuanku ya Allah. Ya Allah, ridhamu lah yang kami cari ya Allah. Mintalah itu dan tinggalkan benda-benda hawa nafsu ini. Ini benda hawa nafsu semuanya dan akan hilang wahai penduduk dunia. Jangan sampai kita tertipu, tergadai sorga kita, tergadai Nabi Muhammad kita, tergadai Allah pencipta kita, karena tertipu dengan dunia yang sementara ini. Dan akan kita tinggalkan dunia. Karena apa? Sorga pun masih benda-benda nafsu. Hadirin, Al-Imam Darani mengatakan, jikalau aku masuk surga dan tidak bisa sholat 2 rakaat, kami tidak mau masuk surga ya Allah. Buat apa kami masuk surga kalau kami tidak bisa dekat denganmu? Karena sholat ini adalah kenangan Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, kita bisa bertemu walaupun kau sudah turun ke bumi lagi, bisa ketemu, bisa berhubungan dengan melakukan sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis sholat. Rasulullah bilang, sesungguhnya Allah jadikan kebahagiaanku ini ketika sholat, karena kenangan dekat sama Allah, berhubungan dengan Allah Jalla Jalaluh, dan mendapatkan silah tali hubungan yang kuat dengan Allah. Yang lain ini benda dan alam-alam nafsu saja. Nafsu, alam nafsu yang sementara. Hadirin, lama kita tidur dengan nafsu kita ternyata. Orang yang mendapatkan nur diisi terus akalnya, jiwanya, langsung tiba-tiba, ya Allah, tanpa kita sadari kita sudah mengenal Allah. Tanpa kita sadari kita sudah mulai punya tempat kedudukan dekat dengan Allah. Hambanya Allah yang sudah masuk terus cahaya ilmu ini tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Allah tiba-tiba, karena cahaya ilmu masuk ke jiwanya sudah. Inilah sesuatu kebenaran. Inilah cahaya hidup kita. Jangan mau lagi kita dengan benda-benda nafsu ini. Jangan mau tergadaikan sesuatu yang besar. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya puncak segala nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah tahu dengan puncak ini tidak mau bermain dengan benda-benda nafsu lagi. Bahkan surga pun sudah mereka tinggalkan karena mereka sudah dekat dengan Allah. Apa kata Habib Ali Habsyi? Fi jannatin ma syagani min wasliha illa likauni hibbi fiha khayyama. Di dalam surga yang membuat aku ini rindu benar pengen masuk surga. Tambah lagi dunia ini, akhirat, dunia sudah lupa sama dunia. Ini surga aku rindu benar. Aku harapkan aku tinggal di situ. Tidak ada lain. Karena kekasihku Nabi Muhammad. Karena kekasihku Nabi Muhammad. Karena kekasihku Nabi Muhammad tinggal di tempat tersebut, maka aku ingin tinggal di tempat itu, melihat muka Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Benda-benda nafsu dan alam hawa nafsu tidak ada di pikiran dan di jiwa mereka terhadap lagi, dicabut oleh Allah. Mereka punya puncak kenikmatan, puncak segala nikmat, yaitu dekat dengan Allah melalui Rasulullah SAW. Itu barang asli namanya. Itu harta karun kita. Al-Hafiz bilang, huwa dhufri wa kanzi. Ialah harta karun hidupku Nabi besar Muhammad SAW. Setiap hari kita adakan maulid. Kenapa maulid? Maulid Nabi setiap hari.
Bahkan selain bulan Maulid, kita mengadakan Maulid. Kita berharap ketika masuk terus cahaya ini, terbukalah hijab yang menutup kita selama ini, yang hidup dengan benda-benda nafsu, yang terselubungi oleh benda-benda nafsu. Bertambah kuat, tidak ada habisnya kekuatan ini. Akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena sudah ada cita-cita yang tinggi ini, karena mendapatkan puncak kenikmatan ini. Teruslah, tanamkan terus, minta ditambah cinta ini. Jangan minta harta terus, minta ditambah cinta ini. Cukup lama kita dengan benda-benda nafsu. Angkat derajat dan kualitas kita hidup di dunia yang sementara ini, mendapatkan mustika yang mahal, yaitu mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah. Bisa dekat sudah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tidak sadar sekarang kalian sudah dekat sama Nabi? Apakah kita tidak sadar bahwa kita bersama-sama, alhamdulillah, dengan izin Allah bisa dekat dan memuji Nabi Muhammad? Bersyukur kita, tambah lagi, sampai kita meninggal dalam keadaan rindu sama Nabi Muhammad. Benda-benda nafsu tidak bisa menipu kita. Benda-benda alam ini tidak bisa menjadikan tujuan hidup kita. Kita hidup dengan kehidupan, tapi tujuannya Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dulu satu sahabat namanya Thauban. Thauban ini sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad mencarinya, tidak ketemu. Dicari sama Rasulullah, mana Thauban? Apakah dia sakit? Sepertinya ya Rasulullah. Tolong panggilkan Thauban supaya datang ke majelis. Dipanggillah Thauban, datang. Melihat Thauban, mukanya sudah kurus, badannya kurus, dan mukanya pucat, kulitnya kuning. Heran Nabi Muhammad, ya Thauban, kenapa engkau nahilul jasad? Badanmu kurus, mukamu pucat. Dia bilang, ya Rasulullah, kenapa Thauban? Ada sakit? Mahabbatuka ya Rasulullah, cintaku kepadamu ya Rasulullah. Cintamu kepadaku menjadikan kau sampai kurus begini ya Thauban. Benar ya Rasulullah, karena aku mikirkan satu masalah ya Rasulullah. Orang yang benda dunia, benda alam nafsu ini tidak bisa. Bukan hidup di alam nafsu, dia hidup bersama Allah. Aku mikirkan ya Rasulullah, kalau aku meninggal di akhirat nanti ya Rasulullah, jikalau aku masuk surga, pasti surgamu lain tempatnya ya Rasulullah. Engkau dikasih Allah, engkau Habibullah. Dan jikalau aku tidak masuk surga, aku di neraka, pasti aku tidak bersamamu ya Rasulullah. Nah, aku kalau mikir ini tidak sanggup, tidak bisa makan ya Rasulullah. Aku tidak bisa tidur memikirkan ini. Aku tidak mau berpisah denganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Thauban diam dan Nabi Muhammad diam. Akan tetapi Allah, sang pencipta dunia, kekasihnya Nabi besar Muhammad tidak diam. Langsung menurunkan Jibril dan menurunkan satu ayat. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah,
maka mereka akan dikumpulkan dengan para syuhada, para anbiya, para salihin, para rasul. Maka paling nikmat berkumpul di akhirat, berkumpul dengan orang-orang tersebut. Itu adalah anugerah dari Allah, pemberian Allah, menjawab isyarat yang terjadi pada Taubah. Mulai detik itu baru Taubah bisa makan. Mulai detik itu baru Taubah bisa hidup dengan tenang. Ja'far al-Tayyar, sepupu Nabi Muhammad SAW, ikut peperangan. Ketika ikut berperang, melihat bendera Nabi Muhammad, bendera Islam waktu itu mau jatuh, karena yang megang bendera terbunuh. Ketika dia melihat bendera itu mau jatuh, dikejar oleh Ja'far, dipegang bendera tersebut, dan dia berjalan memegang bendera itu. Musuh melihatnya, diambilnya pedang, dipotongnya tangan Ja'far ini, terpatahlah tangannya, dipegangnya pakai tangan kiri, dan terus dia berjalan membawa bendera. Tidak ridho dia, nyawanya, dirinya dikorbankan untuk memegang bendera Nabi Muhammad. Benderanya Nabi Muhammad saja dia jaga, tambah lagi harga dirinya Nabi Muhammad. Dia korbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad, karena mereka bukan hidup di alam nafsu ini, bukan dengan benda-benda nafsu, tapi mereka ila rabbika muntaha. Puncak kenikmatan yang mereka sudah dapatkan dipeganglah. Satu musuh melihat lagi, memotong tangan kirinya juga, tidak punya tangan lagi, dilihat mau jatuh, dipeluknya bendera tersebut. Ketika dipeluk, mulai busur panah menuju kepada dirinya, sampai diriwayatkan 80 ta'na, ada 80 luka yang masuk ke dadanya. Diriwayat 90 panah, ada 90 panah yang masuk ke dadanya. Sampailah terduduk di Ja'far. Ketika terduduk, satu sahabat memegang dia, Ja'far, ya Ja'far, diambilkan air, minum ya Ja'far. Ana Suhaib bin, aku lagi puasa wahai sahabatku, aku lagi puasa dan aku ingin berbuka puasa di surga. Menangis sahabat ini memeluk Ja'far. Nabi pun menangis dengan bepergian sepupunya sendiri ini. Ja'far adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Pulang dari peperangan, Nabi Muhammad mencari anaknya Ja'far. Mana anaknya Ja'far? Dipeluk menangis anak Ja'far, bapak yang meninggal dunia. Setelah itu lagi memeluk, melihat Ja'far muncul, ngomong Rasulullah dengan Ja'far. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kau ngomong sama siapa? Barusan Ja'far datang ke sini dengan Allah gantikan dua tangannya sayang, namanya Tayyar, sayang. Itulah gelarannya Ja'far atau ya Ja'far yang memiliki sayap. Allah berikan sayap supaya dia bisa berpergian kemanapun yang dia inginkan. Dan dia tinggalkan surga ingin bertemu denganku. Dia tinggalkan surga itu supaya bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Itulah dia datang tadi karena rindu denganku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surga pun mereka tinggalkan supaya bersama Nabi Muhammad. Ya hadirin Nabi Muhammad, wahai manusia yang hidup di dunia yang sementara ini, cukup lama kita kena tipu, dan sekarang harus kita bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad, Rasulullah, wahai muslimin, Nabi Muhammad, wahai mukminin, wahai manusia yang merantau di dunia yang sementara ini, jadikan dan pastikanlah hidup kita mulai detik ini bersama Nabi Muhammad. Itu puncak kehidupanmu, itu puncak kenikmatan yang bisa mendatangi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Hadirin, Sayyidina Bilal bin Rabah yang azan, dan jikalau ada waktu sholat pasti dialah yang mengumandang dan azan. Ketika mau meninggal dunia, istrinya menangis melihat dia sakit.
Tapi Bilal ini senyum. Wa qarabah, kata Bilal. Wa qarabah, apa yang membuat kau senang ya Bilal? Aku qarabah, alangkah bahagianya aku. Istrinya bilang, apa yang bikin dia bahagia? Padahal dia sakit. Apa yang membuat kau bahagia wahai Bilal? Wa qarabah wa dan alqa ahibbah Muhammadin wa hizbah. Bahagia besok aku akan ketemu Nabi Muhammad. Besok akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan para pengikut dan pecintanya aku akan berkumpul dengan mereka. Tidak ada yang senang hidup di dunia ini. Ini dunia sebentar. Dulu ada seseorang namanya Ibn Jirah, orangnya kaya raya. Ada penyair memuji-mujinya. Ma'had mustarih mithlu Ibn al-Jarih. Tidak ada yang bahagia seperti Ibn al-Jarih ini. Bagikan duit, nolong orang sana kemana. Punya ilmu, punya segala-galanya. Penyair ini memujinya dapat harta yang besar. Dipanggilnya, maukah aku berikan sesuatu lagi yang lebih besar dari ini? Setelah engkau memuji aku bahwa tidak ada manusia yang bahagia seperti Ibnu Jarir, karena punya segalanya. Sampai di rumah, mau mesti kau ke rumah dulu. Sampai di rumah, engkau mau itu apa yang kau tawarkan wahai Ibn Jarir? Ini semua hartaku aku berikan kepadamu. Semua hartamu. Apakah kau tidak waras hari ini? Tidak, aku waras. Jadi apa yang kau mau berikan? Semua hartaku. Benar. Tapi satu syarat. Apa syaratnya? Dibuka dari lubangnya. Kau lihat ini ada penyakit kanker. Aku minta penyakit ini pindah kepada dirimu. Mau? Menjadi harta ini semua yang penyakit itu, aku tidak mau menjadi sakit aku dengan penyakit ini. Ya aku tidak mau, ambil aja harta yang penting aku sehat, afiat aku. Harta yang banyak itu sangat banyak, paling kaya di negeri ini menjadi. Dia tolak karena dia punya kesehatan, padahal hidupnya biasa. Inilah dunia ini. Keluar dari rumah Ibn Jarir, punya air ini menjadi apa? Ma'ahad mustarih walau Ibnu Jarir. Tidak ada yang bahagia hidup di dunia ini walaupun Ibn Jarir. Walaupun Ibn Jarir. Cukup kita dengan benda-benda nafsu ini. Cukup kita dengan alam-alam nafsu. Harus pindah alam. Namanya itu baru hijrah. Namanya itu baru menuju kepada Allah. Kalau belum, kita seperti keledai yang keliling di penggilingan gandum, berputar ke situ lagi, karena belum menuju kepada Allah. Tapi kalau kita sudah melihat Allah, melihat Nabi Muhammad, ini baru perjalanan hidup, baru berjalan kalau sekarang. Kalau tadi belum berjalan, masih di situ-situ saja. Tapi kalau sudah ke Allah, inna ila rabbika muntaha, itulah puncak segala nikmat. Kita adalah orang yang dikaruniai rahmat sama Allah di tempat ini. Inilah rahmat Allah. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang hidup di dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk membagi anugerah ini. Inilah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Mari kita ambil warisan Nabi Muhammad ini. Mari kita mengerti benar kedudukan Nabi Muhammad. Cukup lama jikalau kita meninggal dunia dalam keadaan tertipu oleh nafsu, tertipu oleh hawa nafsu dan kehidupan ini. Na'udzubillah. Ditakutkan kita belum dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia wahai hamba Allah kecuali Islam kalian sudah benar-benar. Cukup dengan benda nafsu ini, cukup dengan alam nafsu. Mari kita bangkit bersama. Mari kita dekati Nabi Muhammad. Arba'in ini kita buat. Niat yang paling puncak adalah
supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Sallallahu Dan dengan perkenalan inilah dan dengan dekat dengan Nabi Muhammad, kita bisa kenal sama Allah, bisa dekat sama Allah. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat segala kesialan hidup kita. Mudah-mudahan Allah angkat segala jahiliyah yang menimpa diri kita. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia kita dan akhirat kita. Dunia kita dan akhirat kita. Tapi dengan tujuan yang puncak, yaitu mencari ridha Allah. Tujuan yang puncak ingin bersama Nabi Muhammad ibn Abdullah. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, memang kejadian dunia ini banyak, ya Allah. Pikiran kami banyak, tapi tolong jagalah pikiran kami. Cahayailah pikiran kami, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu, ya Allah. Jiwa kami tidak tertipu. Bercahaya, perjalanan hidup kami memang berjalan menuju-Mu, ya Allah. Mencari ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kirimkanlah rahmat-Mu, kirimkanlah keberkahan-Mu, kirimkanlah syafaat kekasih-Mu di majlis ini, ya Allah. Rasakan kami, ya Allah, nikmatnya syafaat Nabi Muhammad. Berikanlah kenikmatan kepada hadirin supaya mereka mengenal benar siapa kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, tunjukkanlah di tempat ini kekuatan dan kedahsyatan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya kami tambah kuat iman, supaya kami tambah kuat yakin dan mahabbah. Berikanlah sesuatu yang Kau telah berikan kepada kekasih-kekasih-Mu, ya Arhamar Rahimin. Sayangilah kami dan cabutlah pikiran kami dari benda-benda hawa nafsu. Cabutlah, ya Allah, akal kami dari benda-benda dan alam-alam hawa nafsu. Jadikan hati kami menuju-Mu, ya Rabb, menuju kekasih-Mu, ya Allah. Kaya, miskin, susah, senang, sudah tidak ada lagi alasan untuk kehidupan kami, karena kami sudah mendapatkan nikmat yang puncak, yaitu bisa mendapatkan-Mu dan mendapatkan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى